Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya lihat Bapak Ibu sudah duduk pada tempat yang cukup strategis ya. Maksudnya sudah ada sandarannya dan jamuan ringannya. Jadi yang hadir hari ini Masya Allah cukup ramai ini ya, 1000 orang. Tapi dikurangi 970. Tapi nyebutnya jangan kuat-kuat Pak. Ramai yang hadir ramai. Berapa orang? 1000 dikurang 970. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukrun ni'mah tamamul khidmah. Bersyukurnya kita terhadap nikmat yang Allah berikan adalah dengan cara kita memaksimalkan, memprioritaskan pengabdian kita dalam kehidupan ini, termasuk bekerja adalah ibadah, dan termasuk segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita, dan semua itu kita laksanakan karena sesungguhnya orang yang bersyukur terhadap nikmat itu dia akan memperbanyak, memprioritaskan segala kebaikan dalam kehidupannya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa kita istiqamah menjaga dua warisannya, Al-Quran dan sunnahnya, kita berselawat kepadanya, kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan a'zamu darajatan, derajat yang termulia, derajat yang terpandang, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat di dunia bahkan sampai di akhirat tentunya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita tidak saja ingin mulia di dunia, tidak saja ingin terhormat di dunia, tapi bagaimana kita juga terhormat di akhirat, mulia di akhirat. Maaf, ada orang mulia di dunia tapi dia hina di akhirat karena tidak taat kepada Allah. Ada orang hina di dunia karena mungkin tidak ada apa-apanya, tapi boleh jadi dia mulia di akhirat. Namun yang paling sedih, ada orang hina di dunia
terhina lagi di akhirat. Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah kita mulia di dunia, asalkan tetap mulia di akhirat. Gimana Pak? Setuju ya? Biarlah kita mulia di dunia, asalkan tetap mulia di akhirat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini mulia dunia, mulia di akhirat? Ayat Quran surat Taubah 20 ini juga bicara sejarah, kilas balik hijrah, kilas balik momentum peradaban dan kebangkitan Islam. A'zamu darajatan itu dapat diraih dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam ketauhidannya. Dia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Dia tidak mau diperbudak oleh duniawi. Karena dalam Quran itu ada istilah taghut. Banyak Tuhan yang dipertuhankan manusia disebut dengan taghut. Ini manusia yang mempertuhankan selain Allah. Ada taghutnya hawa nafsu. Hidupnya hanya mencari kenikmatan ragawi. Nih Bapak Ibu sudah bekerja dari jam 8 barangkali sampai jam 12, iktikaf, sholat berjamaah, duduk mengikuti ta'lim. Ini sudah berperang ini melawan hawa nafsu. Karena kalau ini maaf ya, kalau misalnya Bapak dikasih bantal sekarang di situ, saya pikir akan nyenyak kali tidurnya Pak. Pasti dikasih bantal. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kita sedang memerangi nafsu untuk tidur. Barangkali di antara kita ini ada yang berpuasa atau ada yang belum makan, Pak. Masih terasa lapar, tapi merasa kenyang walaupun sambil menikmati hidangan kecil. Paling tidak enggak lapar kali. Kita mampu meredam dorongan untuk makan misalnya. Nah ini taghut tuh banyak. Hawa nafsu bisa jadi Tuhan, harta benda jadi Tuhan, kekuasaan bisa menjadi Tuhan, dunia bisa menjadi Tuhan. Semua itu bisa. Nah maka dalam sejarah peradaban Islam itu, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah lebih 22 tahun. Salah satu yang diangkat ke permukaan bumi ini adalah membangun ketauhidan, sehingga manusia itu memiliki keimanan. Jangan sampai mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Allah akan mengangkat derajat itu dengan keimanan. Alladzina amanu. Yang kedua, tidak saja dengan keimanan, wahajaru. Hajaru ini kalau diterjemahkan hijrah, tapi kalau ditafsirkan hajaru ini juga dimaknai berinovasi dan melakukan transformasi. Dan memang hidup ini yang cenderung berkembang ini, kita harus selalu berinovasi dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Bahkan saya pikir seluruh BUMN di Indonesia ya, tidak kecuali Pelindo, akan terus berinovasi dan bertransformasi menyahuti
tantangan-tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah. Nah, maka kalau kita ingin mulia dunia, mulia di akhirat, wahajaru, berhijrah, mampu melakukan perbaikan dalam kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Bukan hidup ini semakin menurun atau jalan di tempat. Tapi Nabi katakan itu kan hidup ini harus melakukan pendakian dia. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hidup pada hari ini dan hidupnya lebih baik dari yang lalu, berarti prestasi meningkat, kinerja semakin baik. Ini orang yang sangat beruntung dalam hidupnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 20 surah At-Taubah ini yang mengangkat derajat kemuliaan kita, selain ketauhidan, keimanan, yang kedua adalah semangat berhijrah, berinovasi, bertransformasi, melakukan perubahan tentu ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga dalam ayat itu dikatakan wajahadu, alladzina amanu wahajaru wajahadu. Jahadu itu, wajahadu itu semangat berjihad. Ya, makna lain berjihad ini memiliki semangat hidup yang penuh dengan kreativitas, berkreativitas, memiliki karya-karya besar, memiliki semangat perjuangan, pengorbanan, karya-karya yang monumental, dan semua itu harus dilakukan fi sabilillah, di jalan yang Allah ridhoi, yang bentuknya bisa dengan harta, bisa dengan diri kita sendiri. Barulah Allah memberikan a'zamu darajatan itu, wa ulaika humul faizun. Itulah mereka pemenang sejati. Mereka lah orang-orang yang sukses dalam hidup di dunia ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tiga hal ini sebuah keniscayaan yang tak boleh luput dari kehidupan kita. Bahkan dalam sejarah ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membangun peradaban dunia ini karena dilandasi yang tiga itu. Semangat ketauhidan, kemudian semangat inovasi, transformasi, dan semangat pengorbanan yang dilakukan pada jalan yang benar, Bapak Ibu sekalian. Jadi nilai-nilai sejarah yang sudah dibangun oleh Nabi itu jangan kita hilangkan pada kehidupan hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang yang bekerja di perusahaan yang kita setiap bulan diberi gaji, diberi tunjangan, pendapatan, mendapat kesejahteraan, fasilitas ini, biar selamat, biar sukses dunia akhirat, biar jangan sampai memakai baju rompi termahal di Indonesia. Ada Pak, rompi termahal di Indonesia. Pak RJ tahu nggak rompi termahal di Indonesia? Warnanya orange, kadang warnanya pink. Pabriknya di Cibaduyut katanya. Itu 3 huruf tertulis di rompi itu. Tapi kalau udah pakai rompi itu ngeri Pak. Itu rompi termahal di Indonesia. Nggak sembarangan orang bisa makainya, dan jangan pernah bermimpi. Nah, makanya bangunan sejarah yang dilakukan Nabi dalam membangun peradaban manusia ini, apapun yang kita lakukan jangan lepas 3 hal ini: ketauhidan, hijrah, semangat inovasi dan transformasi, selalu berubah ke arah yang lebih baik, dan satu lagi kreativitas, pengorbanan yang tinggi untuk meraih apapun yang kita inginkan, prestasi,
kemuliaan dunia sampai di akhirat. Maka dalam hidup ini biar selamat-selamat kita itu, kalau orang yang bertauhid ini, jadi semakin tinggi ketauhidan seseorang, semakin tinggi keimanan seseorang, itu biasanya tingkat kesadarannya semakin tinggi. Kalau tingkat kesadarannya semakin tinggi, maka moralitasnya semakin tinggi. Maka keimanan membentuk sebuah kesadaran kemanusiaan, kesadaran kebertuhanan, dan dari kesadaran itu akan membentuk etika moral, akan lahirlah tatanan masyarakat yang beradab, yang berakhlakul karimah. Dan ini salah satu warisan yang ditinggalkan dalam sirah Islam itu, sejarah melahirkan tatanan masyarakat yang beradab. Maka Imam Hasan al-Basri, ya, ulama sufi itu pernah mengatakan, dalam realitas kehidupan sehari-hari ada 3 Pak akhlak mulia. Ini orang yang bertauhid itu memang kelihatan kepada moralitasnya. Ada 3 akhlak mulia yang sebenarnya tidak boleh kita tinggalkan. Ini juga yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita. Yang pertama, kafful aza. Kafful aza itu mampu menahan diri, termasuk menahan lisan dan menahan tangan untuk tidak menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Itu Nabi katakan, al-muslimu man salimal muslim biyadihi walisanihi. Seorang muslim yang sejati itu kalau orang lain aman dari tangan dan dari lisannya. Ya, kita dalam bekerja pun, kalau rekan-rekan kita, teman-teman kita itu bisa menjaga lisannya, bisa menjaga tangannya dari mengganggu orang lain, itu muslim yang sejati itu. Ya, maka jangan pernah kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dengan tangan. Ya, misalnya mengambil hak orang lain atau menyakiti orang fisiknya. Dan jangan kita juga berbuat kezaliman kepada orang dengan lisan, dengan kata-kata, dengan fitnah, dengan ghibah, dengan kata-kata yang bisa merusak hal-hal yang baik pada diri orang lain. Nah, itu yang disebut dengan kaful aza. Ini orang yang semakin tinggi teologisnya, tauhidnya, akhlaknya semakin bagus. Termasuk dia bisa kaful aza tadi, nahan diri untuk tidak nyakitin orang, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Yang kedua, akhlak mulia itu wabazlun nada, memiliki kesadaran kemanusiaan, sehingga dia ingin selalu berbagi pada orang lain. Dia ingin berbuat baik kepada orang, bahkan ingin menggembirakan orang dalam kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi katakan itu, inna min mujibatil maghfirah, di antara yang menghapus dosa-dosa manusia itu, idkhalukas surur ala akhikal muslim, gembirakan hatinya, senangkan kehidupannya. Maka kalau kita belum bisa menggembirakan orang, setidaknya jangan nyusahin orang. Kalau kita belum bisa membantu orang, setidaknya jangan membebani orang lain. Nah, maka Islam itu mengajarkan betapa hidup ini membangun semangat berbagi, menyenangkan, menggembirakan, memudahkan, bukan menyulitkan orang lain. Nah, ini tatanan dari ketauhidan yang dimiliki oleh seseorang itu. Dia bisa menahan dirinya, dia bisa juga berbagi kepada orang lain, membangun kesolehan sosialnya. Dan satu lagi, ini termasuk akhlak mulia, wa talaqatul wajhi. Apa talaqatul wajhi ini? Senyumlah
ketika bertemu saudara-saudaramu. Sampai Nabi katakan itu ya, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau sepelekan suatu kebaikan yang kecil, ringan, walaupun hanya dengan engkau tersenyum ketika bertemu saudaramu. Ini Bapak Ibu di masjid ini bersalaman, senyum, adem. Tapi kalau bersalaman wajahnya merengut, berpikir juga kita, ada apa ini? Kok payah kali senyum? Bahkan di restoran-restoran tertentu, Pak, kalau pelayannya nggak senyum, didenda itu. Tentu yang tidak boleh senyum sendiri, Pak. Kalau senyum sendiri, curiga orang sama kita. Tapi senyumlah pada saat waktu yang tepat. Jadi itu termasuk bahkan akhlak yang mulia. Ya, kita disuruh itu ya, kenapa dengan senyum itu juga sedekah, kata Nabi, membahagiakan orang. Bahkan kalau dalam teori kesehatan, senyum itu senam wajah. Jangan seperti orang di Jepang tahun 98, resesi ekonomi global, mereka begitu serius menghadapi resesi, kerja sampai malam, nggak sempat senyum, Pak. Terakhir mau makan pun nggak bisa terbuka mulut. Jadi saraf-saraf wajahnya sudah mengalami kekakuan. Akhirnya mereka menderita, dan terapinya mereka harus mendatangkan Mr. Bean dari London, terbang ke Jepang dengan gaya-gayanya yang unik dan lucu. Akhirnya mereka mulai bisa senyum walaupun menghabiskan sekian juta yen, Pak. Ternyata bisa senyum pun mahal. Kenapa kita bisa senyum, Pak? Karena miliaran sel neuron otak masih bisa perintah supaya ini bibir ini senyum, itu perintah otak. Bersyukur orang yang masih bisa senyum. Bahkan maaf ya Pak, ada orang sakit gak bisa nelan makanan, Pak. Gak bisa nelan. Beda dengan sakit waktu nelan, ini gak bisa nelan. Jadi gimana mau makan? Pasang ini selang, minuman dimasukkan lewat selang, makanan di selang, menderita, Pak. Dan kadang-kadang berobat sampai puluhan juta. Rupanya kenapa nggak bisa nelan? Salah satu fungsi sel otak ini, neuron ini yang miliaran ini, perintah untuk bisa nelan makan. Jadi saya lihat kalau Bapak yang sudah berhasil hari ini nelan makanan, udah bisa minum, Pak, itu nikmat Allah yang teramat sangat besar, Pak. Berarti perintah sel otaknya masih bagus, masih bisa nelan. Kenapa kita bisa angkat tangan? Kenapa Bapak masih bisa pegang handphone? Karena sel otaknya masih bagus, nih perintah pegang. Tapi begitu tersumbat di sini, nggak bisa megang, Pak, tangannya nggak bisa gerak. Itu yang disebut dengan teori penyakit gejala stroke. Mulai dari stroke ringan sampai berat. Kenapa? Perintah memori otak tak sampai lagi. Nah, jadi alhamdulillah itu nikmat Allah yang sering terlupakan itu, bahkan terabaikan. Termasuk senyum ya. Maka Bapak Ibu ketemu tadi imam besar sebelum zuhur ngumumin gitu, nampak saya masuk angkat tangan, sempat senyum juga beliau. Jadi senyum pada saat dan waktu yang tepat. Baik, jadi dalam sejarah Nabi itu 3 hal ini penting, Pak. Istiqomahlah dalam keimanan, selalu melakukan inovasi, transformasi diri, keluarga, bahkan masyarakat, perusahaan ke arah yang lebih baik, berubah.
Dan satu lagi, jangan lupa bangun semangat jihad, pengorbanan, kreativitas yang tinggi. Pasti Allah berikan a'zamu darajatan indallah, derajat yang mulia dan kesuksesan. Jadi terakhir, ada satu tulisan ya dalam buku filsafat Tiongkok klasik. Ini buku sejarah filsafat kuno yang ditulis oleh Huanzi. Jadi buku itu namanya, bukan penulisnya ya, buku filsafat Tiongkok klasik itu judulnya Huanzi, ditulis oleh Liu An. Ini cucunya Liu Bang, pendiri dinasti Han. Nah, menarik itu dalam buku filsafat Tiongkok klasik Huanzi, ditulis di dalam bahasa Tiongkok. Ini sejarah ini menarik, walaupun setelah dipelajari ini mengadopsi ajaran Islam yang luar biasa. Jadi dalam kitab filsafat Huanzi itu dikatakan ada 3 hal yang sangat membahayakan di dunia ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, yang 3 hal ini sangat membahayakan di dunia. Yang pertama, orang yang tidak berakhlak. Bahasa tidak santunnya Pak, kira-kira orang jahat. Tapi karena kejahatannya, dia banyak mendapat penghargaan. Dimuliakan orang karena jahatnya, ditakuti orang, didewa-dewakan orang, bukan karena kebaikannya, karena akhlaknya yang jelek, disanjung, dimuliakan. Nah, ini apa yang ditulis dalam buku filsafat Tiongkok klasik itu jauh sebelumnya Al-Quran sudah memberi peringatan. Kemuliaan manusia itu pada akhlaknya. Tapi banyak hari ini orang itu banyak mendapat penghargaan karena tidak memiliki akhlak mulia. Disanjung, dimuliakan, nauzubillah. Ini 3 hal yang membahayakan. Yang kedua apa lagi? Orang yang tidak berdedikasi, tidak punya ilmu, tidak bisa kerja, tapi memiliki jabatan yang tinggi, Pak. Tinggi jabatannya, padahal tidak punya kapabilitas, tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan kerja, tapi punya kedudukan yang tinggi. Ini dalam buku Huanzi itu berbahaya ini. Orang yang nggak profesional gitu. Bagaimana bisa melakukan inovasi, transformasi, kerjanya nggak bisa ini. Ini membahayakan ini. Dan Nabi katakan tuh 15 abad lalu, idza usidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak punya kapabilitas, yang nggak punya keahlian, ya tunggu saja masa kehancurannya. Ini ya. Satu lagi yang ketiga, orang yang tidak punya prestasi tapi memiliki gaji yang tinggi. Wah, ini prestasi nggak ada Pak, tapi gajinya tinggi ini. Jadi oleh penulis buku Huanzi, Liu An, itu menyebutkan 3 hal yang sangat membahayakan di dunia ini. Nah, maka oleh karena itu dalam hidup ini belajar dari sejarah. Al-Quran juga menyebutkan surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan berikan derajat kemuliaan lagi-lagi kepada orang yang beriman, orang yang berilmu. Nah, orang beriman tadi orang yang berakhlak, berilmu, punya kapabilitas, bisa kerja, profesional, dan orang-orang yang berkarya. Jadi makanya hidup ini yang penting punya karya Pak, prestasi. Jadi nanti kalau Bapak pensiun
sudah meninggalkan prestasi di Pelindo ini. Nah, itu yang mengangkat derajat kemuliaan dunia bahkan sampai akhirat. Baik, demikian kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saya jawab. Terima kasih. Ada dua hal tadi yang sudah dipertanyakan ya. Kalau saya coba walaupun agak kurang jelas saya menangkap suaranya. Tapi barangkali dua hal yang tadi dipertanyakan itu, pertama terkait dengan dunia pekerjaan ya. Bagaimana jangan sampai dunia pekerjaan ini juga melalaikan kehidupan akhirat karena berbagai kepentingan dunia pekerjaan ya, tekanan, dan mungkin kita harus menyelesaikan dengan cepat sehingga kadang-kadang sholatnya tinggal gitu.
Maka dalam konsep Al-Quran itu sebenarnya yang diperlukan adalah keseimbangan, Pak. Dan kembali kepada manajemen waktu. Urusan dunia ini, saya sepaham dengan yang Bapak sampaikan, tidak ada selesainya, Pak. Bahkan Quran menyebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesibukan dunia, urusan dunia ini nggak ada habisnya. Sampai nanti engkau masuk kubur pun masih ada urusan itu. Nah, maka tinggal kitalah yang bisa membagi waktu. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu istirahat, ada waktu untuk Allah, dan ada waktu untuk keluarga, bahkan waktu untuk kita beristirahat. Dan memang kita yang harus mengaturnya, karena kalau kita yang mengatur kesibukan, selamat. Tapi kalau kesibukan yang mengatur kita, ini yang bahaya. Maka supaya apapun yang kita kerjakan ini tidak melalaikan kita, jadikan pekerjaan itu niatkan sebagai ibadah juga. Maka orang yang bekerja itu sebenarnya ibadah. Disebut dalam surah Al-Quran ya, surah At-Taubah 105 kalau saya tidak salah itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. At-Taubah 105. Wa qul i'malu, Allah katakan suruhlah manusia itu bekerja, berbuat, beramal ibadah, karena Allah melihat apa yang dia kerjakan dan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nah, maka pada dasarnya Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan ini, di BUMN ini, hakikatnya ibadah. Karena dengan pekerjaan ini juga kita bisa memberikan banyak ya kebermanfaatan bagi perusahaan, bagi masyarakat dan sebagainya. Maka tugas kita melayani, menyelesaikan ini ibadah. Nah, jadi kalau kita sadari dan niatkan bahwa kerja ini ibadah, kita selamat. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, maka manajemen kerja sekarang kan bagus. Ada waktu untuk istirahat. Nah, Bapak walaupun bekerja ini sudah zuhur, malah zuhurnya berjamaah. Apalagi di perusahaan ada masjid, waduh itu lebih selamat, Pak. Dengar azan zuhur berhenti, entar asar berhenti. Ada lembur malam misalnya, ada maghrib isya lanjut. Apalagi di masjid sudah ada imam besarnya. Ditambah imam besarnya sudah diumrohkan lagi. Itu luar biasa itu. Mungkin tinggal menunggu dihajikan. Cuma nunggu kota agak lama dikit kalau haji. Nah, selagi dunia kerja yang kita jalani, kita niatkan ini ibadah, maka kita akan selamat sebenarnya. Jadi jangan orientasi kerja itu duniawi, itu yang membuat kita gelap mata. Maka dalam konsep tasawuf itu ada bekerja bismillah. Bekerjalah dengan nama Allah. Bekerjalah lillah, untuk Allah. Nah, kalau konsep itu kita bangun pada diri kita, pada perusahaan kita, sehingga orang bekerja hati-hati. Bukan bekerja mencari kekayaan, tapi dia bekerja mencari ridhonya Allah. Kalau ingin mendapat ridho Allah, jangan pekerjaan itu membuat kita lalai. Jangan pekerjaan itu membuat kita tidak bisa melayani orang, menyelesaikan tanggung jawab. Itu yang pertama, Pak, yang bisa saya tanggapi. Nah, yang kedua, pertanyaan tadi bagaimana dalam Quran itu surah Al-Fatah, saya pikir yang Bapak maksud bahwa di antara karakteristik Nabi itu bersama umatnya
Nabi itu adalah orang-orang yang ruhama bainahum, membangun sifat kasih sayang, tapi asyidda alal kufar, tegas terhadap segala bentuk kekufuran. Jadi artinya memang dimanapun kita berada, memang kita harus punya apa yang disebut dalam Quran itu istiqamah. Jadi walaupun kita dihadapkan kepada tekanan atau kepada hal-hal yang katakanlah ini sudah bertentang, ini bukan lagi ihdinas siratal mustaqim, ini udah nggak benar, ini sudah waladhdallin, ini jalan yang sesat. Nah disitulah kita harus mampu membangun keistiqomahan itu, karena memang yang benar akan tetap benar, yang batil akan musnah pada masanya. Nah tentu kita sadar bahwa hidup ini sementara, dan kita sadar kerja ini juga ada masanya kita akan pensiun. Nah tentu kita ingin pensiunnya husnul khotimah. Kita nggak ingin dalam dunia kerja ini mengalami su'ul khotimah, bahaya dunia, bahaya akhirat. Nah tentu bekerjalah kita dengan penuh kehati-hatian. Nah saya ada satu ungkapan begini, kalau dalam bekerja Pak, 3 hal ini dijaga ini. Pakailah konsep BSL dalam dunia kerja. BSL. Pertama B, benar apa yang kita kerjakan nih. Ada aturannya, ada anggarannya, ada POK-nya, ada petunjuknya. Itu benar yang kita kerjakan. Selamat. Kemudian S, sesuai dengan orientasi kerja, sesuai dengan aturan, tidak menyalahi. Kemudian L, lengkap pertanggungjawabannya, lengkap biaya yang dipakai laporannya, tidak mengarang-arang. Jadi kalau kita bekerja pada komitmen BSL, benar, sesuai, lengkap, selamat. Tapi kalau yang kita kerjakan tidak benar, tidak sesuai, tidak lengkap, temuan Pak. Jangankan Allah, BPK, KPK pun marah juga kalau yang kita lakukan melanggar BSL. Akhirnya BSL berubah menjadi bisul. Bisul itu penyakit Pak. Kalau sudah penyakit bisul tumbuh di badan, gak aman kita Pak. Maka dalam bekerja hindari bisul, tapi bekerjalah dengan BSL, maka dia akan bernilai ibadah dan kita selamat. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.